Oke, kali ini kita lanjutkan membahas penurunan rumus slip ketika roda itu mengalami pengereman. Nah, di kedua video sebelumnya kita membahas slip pada kondisi roda maju atau gaya traksi. Itu perbedaan jarak yang ditempuh antara jarak yang ditempuh berdasarkan putaran roda dengan jarak yang ditempuh berdasarkan pusat roda itu dinamakan dengan slip. Nah, untuk pengereman supaya untuk membedakan itu dinamakan dengan skid ya. Jadi untuk pengereman itu namanya skid. Kalau dalam traksi maju itu namanya slip. Nah, sama aja, cuma untuk membedakan aja fenomenanya. Nah, bagaimana dengan roda ketika dilakukan pengereman? Bagaimana skid yang terjadi? Nah, sebenarnya mirip-mirip sama dengan yang slip pada kasus traksi. Nah, saja arahnya berbeda ya. Jadi roda itu awalnya dia udah menggelinding, kemudian direm berarti ada torsi pengereman ini, torsi pengereman, kemudian torsi pengereman searah jarum jam dilawan oleh gaya gesek. Gaya gesek menyebabkan torsi yang berlawanan arah jarum jam. Nah, gaya gesek ini disebut dengan disebut dengan gaya pengereman. Nah, karena torsinya itu searah jarum jam, maka yang mengalami kompresi di bagian sini belakang, ini depannya sana, yang di depan itu mengalami tarikan atau tension. Berbeda dengan ketika torsi ya, torsi kan gini, torsi percepatan, torsi dari mesin gini, berarti yang sini itu mengalami kompresi, sini tension. Ini kebalikannya, karena torsi pengereman kan arahnya ke sini. Berusaha untuk menghentikan roda kendaraan kan berarti arahnya searah jarum jam, sehingga di depan itu mengalami kompresi, yang belakang mengalami tension atau tarikan. Nah, ini arah-arah gaya aksi-reaksinya, gaya berat dilawan oleh gaya normal, kemudian ini gaya gesek melawan dari torsi pengereman. Inersianya itu berlawan arah jarum jam, dan inersia dalam arah translasi itu mengarah ke kiri. Nah, bagaimana penyelesaiannya atau dengan persamaan keseimbangan momen dan keseimbangan gayanya? Ini kita sudah turunkan. Ini kita tidak usah bahas lagi, kita langsung ke hasil akhirnya, yaitu ini adalah gaya tariknya, ini adalah gaya geseknya. Atau kalau kita menggunakan arah yang translasi, gaya geseknya itu sama dengan M kali A, dimana MA berarti sama dengan ini. Kita bisa milih salah satu, pakai ini atau pakai ini. Tapi seperti pada yang traksi, ini persamaan gaya tarik ini sama dengan gaya gesek itu berlaku ketika roda belum skid 100%. Nah, skid 100% itu namanya lock ya, roda lock. Ngelock artinya roda tidak berputar, roda berhenti berputar tetapi dia masih bergeser ke kiri. Itu artinya roda mengalami lock. Nah, berbeda kalau yang mengalami traksi. Kalau traksi kan roda spinning ya. 100%-nya traksi itu dia spinning. Spinning dia berarti berputar tetapi tidak bergerak. Nah, 100%-nya pengereman itu namanya skid. Itu artinya roda sudah ngelock, sudah tidak berputar tetapi di pusatnya itu masih bergerak. Kendaraan masih bergerak tetapi roda sudah berhenti berputar. Nah, itu namanya dengan skid 100%. Nah, ini persamaan ini sama seperti yang di traksi. Ini berlaku untuk sebelum skid, berlaku roda sebelum lock. Nah, makanya lebih manfaat untuk mengetahui gaya pengereman, untuk menghasilkan gaya pengereman yang maksimal, kita lebih manfaat jika kita mengetahui skidnya. Nah, sekarang kita bahas skid itu rumusnya apa. Nah, ini tentu saja ini ya, kalau kita mengandalkan torsi dari mesin kan ngukurnya susah. Kemudian kita juga harus tahu gaya inersianya maupun yang gaya rolling resistance. Nah, seperti yang traksi, kita lebih utama ke hubungan antara skid dan gaya geseknya dibanding dengan yang torsi ini terhadap gaya geseknya.
Nah, ini mirip yang ketika traksi, bahwa kita bisa menghasilkan gaya gesek maksimal atau dalam hal ini gaya pengerem maksimal itu jika skidnya itu berkisar antara 15 sampai 20%. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian nilai skid itu lebih penting dibandingkan dengan torsi pengereman untuk memperoleh gaya gesek maksimal. Karena dengan ini kita mengetahui torsi, kita tidak tahu kapan dia mengalami skid 100% dan kapan dia tidak mengalami skid 100%. Nah, kita bahas yang definisi skid. Jadi sama seperti yang kasus traksi, jadi kita memiliki dua cara atau dua sudut pandang. Yang pertama, kita anggap radiusnya konstan sehingga sudutnya berbeda. Nah, cara yang kedua, kita menganggap sudut konstan sehingga radiusnya beda. Radius konstan, sudut beda. Yang kedua, sudut konstan, maka radiusnya beda. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yang kita anggap radiusnya konstan tetapi sudutnya berbeda. Nah, ini bayangkan ya, jika roda ini sudah berputar menggelinding, ini berarti roda bergerak ke kiri, kemudian kita rem, kita tahan, berarti gaya gesek dan gaya tariknya itu seperti ini. Jadi ketika kita rem dengan ini, rem dengan torsi pengereman TB, berarti ini gaya tariknya ini itu mengarah ke kiri. Gaya tarik kan bisa ini TB per R dan seterusnya, atau kita pakai M kali A. Berarti gaya geseknya adalah ke kanan. Nah, berarti defleksinya atau deformasinya itu arahnya ke sini, ke kiri. Berbeda ketika ini ya, ketika torsi kan gini. Torsi gini, ketika torsi maju itu defleksinya ke arah ini, ke arah kanan. Kalau torsi pengereman itu defleksinya atau deformasinya itu arah ke kiri. Ini gaya pengeremannya, ini gaya tariknya. Nah, bagaimana definisi skid? Definisi skid ya tidak beda dengan definisi slip, yaitu prosentase jarak ideal, jarak ketika free rolling, dan dibanding dengan jarak real. Jarak real itu jarak akibat pengereman. Jadi lebih mudahnya definisi skid adalah skid itu perbedaan jarak berdasarkan sudut roda dibanding dengan jarak yang ditempuh oleh senter roda. Atau kalau kita pengen kecepatan ya, prosentase perbedaan jarak berdasarkan kecepatan putar roda dibandingkan dengan kecepatan pada senter roda. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas yang sesuai, kita bikin skemanya. Skemanya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan pengereman itu ada deformasi ke arah kiri sehingga ada delta theta di sini. Nah, delta theta ini kita gambar dulu. Ini adalah jari-jari efektifnya, jari-jari efektif roda. Ini delta theta-nya. Nah, bayangkan roda itu berputar ini, berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika dilakukan pengereman, maka sudut dari roda itu akan berkurang. Bayangkan berputar gini, kemudian dilawan oleh torsi pengereman gini. Berarti ada pengurangan sudut roda, delta theta. Jadi delta theta ini menjawabkan ini. Jadi yang awalnya itu ketika free rolling itu tetanya adalah theta F ketika free rolling, diputar dengan sudut, misalkan roda itu diputar sejauh theta F dengan sudut theta F, maka ketika dilakukan pengereman itu sudutnya menjadi theta B. B itu break ya, breaking. Nah, berarti ada perbedaan sudut ya. Jadi ketika belum direm itu adalah delta F, dan ketika direm itu sudutnya menjadi theta B. Karena delta theta itu tidak menyebabkan pengurangan dari kecepatan di
sini, karena masih diem kan. Jadi delta theta itu tidak berpengaruh terhadap kecepatan pada pusat roda, tetapi berpengaruh kepada sudut rodanya. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah sebagai berikut. Jadi ketika dilakukan pengereman sehingga sudut roda itu menjadi theta B, yang awalnya adalah theta F, ketika dilakukan pengereman menjadi theta B. Nah, tetapi karena delta theta ini tidak menyebabkan pergeseran pada balok ini, kalau kita ambil yang ini ya, kita ambil bagian kecil di sini, kita ambil kotaknya, kita perbesar. Nah, ketika delta theta tidak menyebabkan pergerakan dari baloknya ini, berarti meskipun kita rem, berarti theta B-nya itu kita kurangi. Kita rem berarti ada delta theta, berarti menjadi sudut roda itu menjadi theta B, tetapi jaraknya itu akan tetap SF. Nah, jadi ketika kita lakukan pengereman menjadi theta B sudut rodanya, tetapi jarak yang ditempuh itu akan tetap seperti free rolling, yaitu SF. Jarak yang seharusnya kalau theta B itu adalah SB, tetapi karena itu ada merupakan deformasi itu tidak menimbulkan efek pada baloknya ini, berarti jaraknya tetap SF. Nah, jadi ada perbedaan jarak. Jarak yang seharusnya SB itu tetap SF. Jarak yang seharusnya dicapai ketika tidak ada tidak ada deformasi, itu kalau sudutnya theta B harusnya jaraknya juga SB. Tapi karena ini merupakan deformasi, berarti meskipun sudut rodanya adalah theta B, itu jaraknya tetap SF seperti free rolling. Jadi ada perbedaan jarak. Perbedaan jarak berarti ada slip. Nah, kita rumuskan berarti. Kalau dalam pengereman kita nyebutnya bukan slip tapi skid ya, skid. Skid adalah perbedaan, persentase perbedaan jarak. Jarak antara apa? Jarak antara yang disebabkan oleh sudut. Jadi kita mengukur jaraknya berdasarkan sudut dibandingkan dengan jarak rodanya. Nah, dari gambar ini jarak berdasarkan sudut itu harusnya adalah SB karena direm. Nah, tetapi jarak pada roda itu tetap SF karena ada delta theta yang tidak menimbulkan efek pada baloknya ini. Nah, maka ini SF dikurangi dengan SB dibagi dengan, nah kita milih dibaginya itu kita sama seperti pada traksi, kita ambil supaya ketika roda ngelok itu tidak menimbulkan nilai skid yang tidak berhingga. Nah, bayangkan kalau roda itu lock. Roda lock berarti sudut roda itu tidak ada, sudut roda itu 0, berarti theta B-nya 0, tetapi SF-nya itu masih ada. Jadi SB-nya itu 0, tetapi SF-nya masih ada, karena kalau lock kan berarti ini roda tidak berputar tetapi roda masih jalan. Nah, sedangkan SF ini adalah gaya yang center rodanya, yang SB itu adalah jarak berdasarkan sudut atau kecepatan putar roda. Jadi ketika lock itu berarti theta B-nya 0 tetapi SF-nya tidak 0. Nah, kalau kita pakai per SB kan berarti kalau lock kan berarti 0 karena tetanya 0, berarti nanti skid kalau ngelock itu berarti skidnya bernilai tak berhingga. Nah, untuk menghindari itu kita rubah bukan pakai SB tetapi kita pakai SF, karena SF itu ketika lock SF-nya tidak 0, sehingga kalau kita pakai SF ya, SB nya kan 0, berarti SF dikurangi 0 dibagi dengan SF, berarti SF per SF adalah 1 kali 100 berarti 100%. Nah, dengan membagi SF ini roda mengalami lock jika nilai skidnya adalah 100%. Nah, jadi ini bisa pilihan, bisa SF, bisa SB, bebas, tetapi untuk menghindari tak berhingga kita pilih yang SF aja. Nah, sekarang kita milih SF. SF itu adalah jarak ketika free rolling atau ketika dia tidak mengalami pengereman. Ini berarti ya SF ya. Artinya jarak pada senter roda atau kecepatan pada center rodanya.
Jadi theta SF ini berarti theta F dikalikan dengan RE, SB itu berarti theta B dikalikan dengan RE nya, dibagi dengan SF adalah theta F dikalikan RE. Nah ini RE bisa kita coret, maka skid itu adalah theta F dikurangi theta B dibagi dengan theta F kalikan 100%. Theta F dikurangi theta B berarti delta theta. Nah ini sebenarnya adalah delta theta per delta F, delta theta per delta F. Nah kalau ini kita bagi dengan waktu, berarti perubahan sudut dibagi dengan perubahan waktu kan berarti menjadi kecepatan sudut. Berarti ini kecepatan free rolling dikurangi dengan kecepatan ketika dilakukan braking, pengereman, dibagi dengan kecepatan putar roda ketika free rolling 100%. Nah kalau kita simpulkan lagi, berarti ini kan omega F kecepatan free rolling dikurangi kecepatan putar ketika braking dibagi dengan kecepatan putar free rolling, ini bagi WF dibagi omega F dibagi omega F adalah 1 dikurangi dengan omega braking dibagi dengan omega F free kalikan 100%. Nah ini berarti adalah kecepatan sudut berdasarkan dari roda yang direm, kalau ini kecepatan pusat roda. Nah dengan rumus ini kita bisa mengetes atau kita bisa mengukur skid suatu roda itu seperti pada slip. Kita pakai ini, kita pakai kendaraan ini silau. Nah ini berarti kita tetap menggunakan sensor putaran dipasang di roda depan dan belakang. Nah tetapi syaratnya gini, roda dijalankan pada kecepatan tertentu, kemudian kita rem. Nah remnya itu hanya salah satu roda depan saja atau roda belakang saja, karena kita butuh data free rolling dan data yang braking. Misalkan yang kita rem adalah yang roda depan saja, berarti roda yang belakang itu kita tidak rem atau tidak ada pengereman di roda belakang. Nah berarti kalau yang direm roda depan, berarti nanti omega B nya, omega brake nya adalah roda depan dan omega free nya itu adalah roda belakang. Nah dengan cara itu kita bisa menghitung slipnya dengan rumus ini. Nah ini adalah roda yang direm, ini roda yang tidak direm. Nah maka kita bisa ketemu skidnya. Nah kalau kita mengukur perlambatannya, kita pakai akselerometer, berarti kita bisa mengukur gaya pengeremannya. Itu sama seperti yang kasus yang traksi. Nah ini rumusnya, rumus skid. Nah sekarang bagaimana kalau kita menggunakan sudut pandang, sudutnya konstan, sudut kita anggap konstan tetapi radiusnya beda. Nah pada pengereman yang terjadi adalah penambahan dari radiusnya. Jadi radius roda yang direm itu akan mengalami penambahan atau pemanjangan. Berbeda dengan ketika traksi. Ketika traksi itu radiusnya mengecil. Terbukti ketika dia ketika dia spinning, dia radiusnya akan 0. Berarti 0 dikalikan dengan berapapun sudutnya berarti dia 0. Itu kalau traksi. Nah kalau pengereman, dia ketika lock, bayangkan ketika lock itu rodanya diam. Rodanya berhenti tetapi dia masih bergerak. Nah kalau roda diam dia bergerak, berarti kan radiusnya tidak berhingga ya. Jadi meskipun dia tidak berputar tetapi masih bisa bergerak ke kiri. Nah itu berarti kan radiusnya bertambah sampai tidak berhingga. Nah contohnya ini ya, ketika dilakukan pengereman itu kan untuk sudutnya menjadi θB, sudutnya θB tetapi jaraknya adalah SF. Nah berarti kan radiusnya itu melebihi dari RE nya, lebih besar dibanding dengan RE. Karena apa? Dengan θB itu menghasilkan SF ya. Padahal kalau dia tidak mengalami penambahan, dia pasti jaraknya adalah SB kalau jari-jarinya adalah tetap RE. Nah, itu adalah untuk membuktikan bahwa ketika pengereman itu radiusnya mengalami penambahan, sehingga jarak yang ditempuh ketika terjadi pengereman dia bertambah dibanding dengan yang ketika free. Ini adalah radius efektif, radius ketika free rolling. Ini adalah jarak ketika free rolling. Ini adalah radius ketika mengalami pengereman. Ini adalah jarak ketika pengereman SB. Nah, sama, skid adalah beda jarak berdasarkan sudut roda dan senter roda. Nah berarti yang center roda itu adalah yang
SB, sedangkan sebentar. Berdasarkan theta roda berarti yang SB ini, dan berdasarkan senter roda itu adalah SF. Nah, yang penting beda jarak aja ya, berarti kita kurangi SB dikurangi SF dibagi dengan SB. Nah, ini kita bagi dengan SB bukan SF seperti yang ini. Kenapa? Karena kalau kita pakai SF, yang free, jarak yang free kan lama-lama mengecil ini. Maksudnya ini bukan mengecil, kalau SF-nya tetap kan RB-nya bertambah sampai tidak berhingga. Nah, ketika RB-nya tidak berhingga, bayangkan berarti SB-nya tidak berhingga, SB dikurangi SF dibagi dengan SB. Kalau kita pakai SF kan SB-nya sampai tidak berhingga, berarti nanti SB tidak berhingga dikurangi dengan SF yang tetap, yaitu berdasarkan theta dan RE, dibagi dengan SB yang tidak berhingga, berarti nanti hasilnya tidak berhingga. Nah, untuk menghindari itu kita pakainya SB. Gimana sih? Oh iya, kalau kita pakai SF ya, tidak berhingga dibagi dengan SF, berarti kan nanti hasilnya tidak berhingga, karena SB-nya kan nanti kalau log itu kan tidak berhingga. Nah, oleh karena itu kita pakai SB, tidak berhingga dikurangi dengan SF. SF kan berarti kecil, jauh lebih kecil dari tidak berhingga, dibagi dengan tidak berhingga, berarti tidak berhingga dibagi dengan tidak berhingga berarti adalah 1. Nah, berarti untuk menghilangi tidak berhingga kita pakai yang SB. Oke, berarti SB dikurangi SF dibagi dengan SB, theta RB seperti biasa, theta RE dikurangi per theta RB, berarti theta bisa kita coret sehingga skidnya itu adalah radius ketika mengalami breaking dikurangi radius efektif dibagi dengan radius breaking. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, skid itu adalah 1 dikurangi radius efektif dibagi dengan radius ketika mengalami breaking kali 100%. Nah, bayangkan ketika roda lock kan berarti radius breakingnya kan tak berhingga. RE dibagi dengan tak berhingga berarti 0, jadi 1. Oke, jadi ini rumus skid untuk berdasarkan radius. Kalau ini berdasarkan putaran, ini berdasarkan radius konstan, ketemunya ini kita mengambil dari sensor kecepatan putar. Kalau ini berdasarkan sudut konstan, itu skidnya itu kita peroleh berdasarkan perubahan radius ketika breaking terjadi. Nah, itu adalah tentang breaking. Nah, semoga bisa dipahami. Kalau ada salahnya mohon dikoreksi. Sekian video tentang skid dan slip ini. Selanjutnya saya akan coba memaparkan tentang konstruksi dari ban. Konstruksi ban radial dan ban bias itu seperti apa. Nanti setelah itu saya akan coba memaparkan tentang bagaimana cara melakukan pemodelan secara matematis antara slip ini dengan gaya geseknya. Itu hubungan secara matematiknya gimana supaya bisa untuk melakukan dasar sebagai pengujian ban. Itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.